Yuk konco inggih sik gembira. Kembali lagi tentunya di konten podcast. Dan hari ini kita bakalan membahas sesuai judul ya. Ini salah satu budaya dari Jawa ya, budaya nasihat bijak gitulah ya, kayak tatanan hidup, pola hidup, prinsip hidup ya dari suku Jawa ya, dari suku Jawa. Dan itulah yang namanya tepo seliro atau bahasa Indonesianya tenggang rasa. Dan tepo seliro sendiri itu didefinisikan sebagai sikap perseorangan alias individu itu untuk mengontrol pribadinya berdasarkan kesadaran diri sendiri. Wah, kalian yang mendengarkan ini pasti, waduh, bahasanya kok sangat tinggi banget gitu ya, sangat tinggi banget gitu ya. Dan ya sebenarnya tepo seliro ini itu untuk apa ya? Mungkin di aspek agama Islam itu kan ada 3 aspek ya, mengenai hubungan kepada suatu hal, yaitu ada hablum minallah ya kan, manunggaling Gusti ya, ke Allah, ke Tuhan gitu kan. Terus ada lagi hablum minanas ya kan, ke sesama manusia. Terus ada hablum minalam gitu ya. Dan untuk tepo seliro sendiri mungkin lebih ke hablum minanas, lebih ke hubungan antara manusia ya, hubungan antara manusia sehari-hari untuk saling menghormati maupun masalah tolong menolong gitulah ya. Dan meskipun ini itu budaya Jawa guys, ini itu tatanan hidup orang Jawa, tapi ya tepo seliro ini itu kalau diterapkan oleh kalian, misalnya ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Papua bahkan, atau mungkin ya dari Tatar Pasundan kayak anak-anak di Jawa Barat ataupun anak Jakarta gitu, ya sebenarnya ini bisa kalian terapin. Karena yang memakai prinsip hidup seperti ini tuh bukan hanya orang Jawa saja gitu kan. Kalian bisa pakai prinsip hidup seperti ini tuh oleh semua kalangan. Kalau bisa senusantara, se-Indonesia semuanya make gitu ya. Karena ya sekarang bakalan tak jelasin ya. Kalian bisa menilai sendiri nanti setelah tak jelasin tepo seliro itu apa ya kan. Dan menurut kalian gimana gitu kan, worth it atau enggak diterapkan. Kalau aku ya worth it aja, karena tepo seliro sendiri itu kalau definisi yang tak tahu ya, definisi yang tak tahu, aku sendiri tahu tepo seliro ini dari bapak ya, dari bapak itu selalu mengajarkan kepadaku itu masalah tepo seliro ini. Jadi tepo seliro kalau menurut versi bapak dan versiku sendiri yang tak pahami adalah jangan melakukan hal yang tidak ingin kamu itu menerima hal tersebut. Alias di sini konteksnya negatif ya. Jadi emang tujuannya dari tepo seliro ini untuk menjadi orang yang positif, untuk menjadi orang yang selalu berbaik ya, berbuat baik gitu kan, menghormati, tolong menolong gitu ya. Misal contoh aja, kamu mau maling, misal mau maling uangnya temenmu, alias bener-bener niat jahat ini ya, bukan niat guyonan, bukan niat untuk bercanda ya kan, aku bener-bener pengen maling gitu lah ya misalnya kayak gitu. Dan kalau kamu nggak mau dilakukan hal yang sama ya kan, seperti maling itu tadi, kalau kamu nggak mau dimaling ya kamu jangan maling gitu maksudnya ya. Dan kamu kalau menyakiti seseorang, kamu kalau nggak mau menyakiti seseorang ya jangan menyakiti orang lain gitu. Simpelnya seperti itu sebenarnya dari tepo seliro ini sendiri. Jadi kalau kamu nggak mau dijewit ya jangan jewit gitu kan. Kalau kamu nggak mau dipukul ya jangan mukul gitu. Itu kalau insya Allah semua orang menerapkan apa ya, kesadaran diri maupun perilaku budaya seperti ini, itu ya aku yakin sih kayak konflik-konflik gitu ya bakalan nggak ada. Tapi ya kembali lagi, namanya juga manusia. Aku sendiri pun yang diajari bapakku dengan tepo seliro ini sendiri kadang masih tetap apa ya, emosi kadang lepas ya kan, kadang pengen mukul juga gitu kan, kadang pengen mengumpat juga, pengen ngatain juga orang lain tersebut ya kan. Memang ini salah satu esensi kehidupan maupun apa ya, nasihat yang mungkin sangat susah sekali untuk dilakukan itu. Tapi kalau kalian bisa melakukan ini, insya Allah kalian bakalan jadi orang yang baik gitu kan, bakalan jadi
orang yang benar-benar menghormati orang lain, ya kan, berhubungan baik dengan setiap orang gitu kan ya. Tapi ya sekali lagi, semuanya kembali ke pribadi kita masing-masing. Tapi alangkah lebih baiknya sedikit demi sedikit ya kalian sama kayak aku ya kan, aku juga masih belajar, kita belajar bareng untuk menerapkan Tepo Seliro ini di kehidupan kita sehari-harinya gitu ya. Karena kalau insya Allah diterapkan ya itu tadi guys, kita bakalan terhindar dari yang namanya apa ya, dendam kayak gitu-gitu ya. Hidup jadi lebih santuy ya, jadi lebih santai. Karena ya kita apa ya, kalau misalnya aku sendiri gini, oke, kita pribadi udah menerapkan Tepo Seliro ya, kita nggak nyakiti orang lain tersebut. Tapi bagaimana dengan orang lain tersebut? Orang lain tersebut belum tentu memahami nasihat yang satu ini gitu kan, belum tentu melakukan, malah memahami apalagi gitu kan ya, melakukan ya apalagi gitu kan ya. Sama aja gitu kan. Pokoknya kalau mereka nggak melakukan ya udah gitu kan, pasti apa ya, mereka bakalan terus menggempur kita mungkin ya, mungkin mencaci maki kita atau mungkin menggoda kita gitu kan, atau mungkin jahatin kita gitu kan. Nah itu enaknya gimana gitu ya. Kalau aku sendiri tuh sebenarnya udah tak terapin guys, ke entah ya kita di lingkup YouTube ini aja ya, nggak usah jauh-jauh ya kan. Ketika aku live stream, ketika aku ngonten ya, ketika ada yang bilang apa misalnya ya kayak menjahili ya kan, kayak misalnya pakai bot dislike seperti yang kapan ini pernah itu ya kan, bot dislike ataupun mancing-mancing ya kan, ada botol-botol banyak berkeliaran ya kayak gitu ya. Ya jadi kita terima aja, kita saksikan aja ya kan. Kalau perlu ya jadikan guyonan aja ya kan, jadi nggak usah dibawa serius-serius, nggak usah dibawa ke sampai ke dalam hati gitu kan. Kalau aku sendiri memutuskan untuk apa ya, untuk jarang live stream, alias mungkin live stream seminggu itu mungkin ya ngepol itu 2 kali gitu kan, 3 kali lah paling banter ya kan, dan nggak lebih dari itu gitu kan, 3 kali dalam seminggu, nggak sekenceng dulu lagi tiap hari live stream gitu kan ya. Karena itu tadi guys, semakin kita itu, pohon kita itu tinggi, pasti pohon kita itu bakalan semakin sering kena angin ya. Semakin kita tinggi, kita seharusnya semakin merunduk ya. Itu untuk pribadi ya kan, aku sendiri berusaha untuk mengamalkan itu juga. Semakin subscriberku tinggi, semakin aku diketahui banyak orang ya, insya Allah aku bakalan semakin terus merunduk dalam artian adalah aku respect kepada semua Slacker Squad yang mungkin kita udah akrab ya kan, udah satu circle gitu kan. Semakin belajar menghargai gitu kan, semakin belajar untuk menghargai orang lain gitu kan. But still gitu kan, aku menyuruh kalian, terus misalnya kalian ada apa pikiran kayak gini, loh mas, kalau sampean nerapin Tepo Seliro ya kalau gitu jangan jatuh sama viewer barunya yang baru mampir terus gak suka baca, jangan dibully atau jangan diapakan gitu ya. Nah kembali lagi ke arti dari Tepo Seliro itu sendiri. Arti dari Tepo Seliro sendiri itu kan jangan melakukan hal yang buruk kepada orang lain gitu kan ya. Kalau kamu nggak pengen diperlakukan buruk seperti itu gitu kan, pokoknya sebab akibat ya, hukum sebab akibat. Nah aku sendiri secara pribadi, kalau aku mampir ke channel orang lain dan aku langsung bertanya seperti itu ya kan, tanya kayak viewer baru tadi padahal jawabannya udah ada di deskripsi, ya aku bakalan mengaku guys, aku bakalan minta maaf ya kan, bakalan nggak tak ulangi lagi, pokoknya kayak gitu. Jadi aku nggak masalah kalau aku misalnya mampir ke live streamnya channel lain dan aku nggak baca deskripsi mereka terus aku dibully, it's okay, karena aku menerima gitu kan, aku nerima banget kalau digituin. Maka dari itu aku berani menggituin orang lain ya. Oleh karena itu aku bisa berbuat seperti itu ke orang lain, karena aku sendiri no problem kalau di kayak gituin ya. Yang jadi masalah adalah ketika mungkin aku nggak mau digituin ya kan. Oke, aku membuli viewer baru yang baru masuk ke channelku karena belum suka baca gitu kan, bacanya masih kurang banget gitu ya. Nah terus kalian ganti ya kan, aku mampir di live stream orang lain terus aku apa, nggak baca deskripsi, langsung asal tanya aja ya kan, nggak baca deskripsi dulu, terus aku dicaci maki, terus aku marah-marah balik. Nah itu namanya bukan Tepo Seliro. Tapi karena aku sendiri ya, kalau digituin sama channel lain itu oke,
karena itu emang kesalahanku sendiri dan aku nggak bakalan denial, dan aku nggak bakalan menolak hal tersebut, nggak bakalan menampik hal tersebut sama sekali. Kalau aku salah ya aku minta maaf, ya kan. Kalau aku menyinggung ya kan, ya aku minta maaf gitu kan. Kalau aku nggak sesuai dengan aturan di tempat tersebut, ya aku pasti minta maaf gitu kan, dan pasti memperbaiki attitudeku lebih baik lagi. Oleh karena itu, pesanku kepada Slugger Squad semua adalah ketika kalian kalian boleh sih toxic di channelku ya. Dalam artian mungkin toxic itu adalah guyonan kita sehari-hari ya kan. Kayak misalnya ada anak tanya server berapa, mereka kan nggak baca deskripsi ya kan. Dan biasanya Slugger Squad itu langsung jawab. Jawabannya itu aneh-aneh, dari Filipina, dari inilah, server Filipina, server Thailand gitu kan. Padahal aku kan server saya gitu kan. Nah itu kalian nggak apa-apa. Untuk Slugger Squad nggak apa-apa kayak gitu di channelku ya kan. Karena ya ini channel kita gitu kan, ini komunitas kita, ini kerajaan kita, kesultanan kita gitu kan ya. Jadi it's okay. Tapi jangan lakukan hal tersebut di channel orang lain. Kalau misalnya orang lain tersebut ya bukan sikapnya atau sifatnya dari YouTubernya, kalau bukan kayak aku ya kalian jangan kayak gitu. Dalam artian kalian harus menyesuaikan diri, adaptasi ya. Kalau ke channel orang lain ya sesuaikan dengan channel orang lain juga. Sesuaikan dengan rule yang ada di sana, ya kan? Mungkin kalau di channelku kalian boleh mesu-mesu nggak jelas, membuli viewer yang mungkin agak gateli gitu kan. Nah itu it's okay gitu kan. Tapi kalau di channel orang lain itu usahakan jangan, ya. Karena sekali lagi aku melihat YouTuber lain ya kan, yang mungkin sekedar ngonten ya kan, dan bodoh amat sama viewernya itu, mencak-mencak itu kayak apa ya kan, perilakunya mereka itu seperti apa gitu kan. Nah itu kadang-kadang mereka itu malah menyulut kayak keegoisan dari fan base-nya mereka sendiri gitu kan. Karena mungkin ya jarang ada sesi sharing bareng juga ya kan. Wes pokoknya asal ngonten. Kalaupun live stream pun ya mungkin jarang banget diskusi tentang hal yang mungkin lebih ke hal pribadi gitu kan, lebih ke perilaku gitu kan. Kalau aku sendiri kan kalian tahu sendiri gitu. Aku sebisa mungkin itu bakalan mengedukasi viewerku ya kan, entah itu viewer baru maupun viewer lama, itu pasti tetap tak tambahi edukasinya gitu kan. Viewer lama tak tambahi ya kan, viewer baru tak edukasi lagi gitu. Jadi never ending, kita terus membantu di sini. Kita terus menyebarkan ya nasihat yang positif gitu lah ya, nasihat yang positif gitu. Karena ya aku sendiri goalsnya bukan jadi channel gimang guys, dan bukan jadi terkenal juga ya, bukan jadi subscriber banyak subscriber itu gampang, tinggal bayar subscriber atau mungkin nuyul subscriber bisa. Tapi untuk jadi channel yang berguna buat orang lain itu susah gitu ya. Channel gimang pun sekarang udah banyak, kalian gak perlu di channelku untuk menikmati konten gaming gitu kan. Channel teman-temanku sendiri yang terdekat itu udah banyak gitu kan. Mereka udah menyediakan konten gaming yang mungkin lebih bagus dan lebih berkualitas daripada channelku gitu. Tapi ya sekali lagi, tujuan kita emang bukan jadi channel gimang, jadi YouTuber terkenal, VTuber yang mungkin ya VTuber pada umumnya ya kan. Karena aku sendiri kalau ngaca dengan keseharian kita live streaming dan tingkah laku kita yang kayak gini ya, ini jarang banget gitu ada VTuber kayak aku ini jarang guys, yang toksik ya kan, marahin viewersnya gitu kan. Kalau yang lain tak lihat itu mereka baik banget itu. Terus kalaupun guyonan ya guyonnya positif terus gitu ya aku nggak tahu juga sih di balik layarnya tuh kayak gimana ya kan. Tapi kalau kita sendiri kan ya kalian tahu kan, kita terkadang all out gitu kok, nggak ada yang kita sembunyikan sama sekali gitu kan. Kita kalau bilang nggak suka ya nggak suka gitu kan, kalau bilang suka ya suka gitu kan. Kalau di channel kita kan kayak gitu. Kalau ada yang nggak daily ya kita bilang nggak daily, kalau ada yang the best ya kita bilang the best gitu kan. Kita sesimpel itu sebenarnya gitu. Dan kembali lagi ke Tepos Liro ini sendiri ya kan. Jadi aku terus mengedukasi viewersku ya kan. Sebisa mungkin kita semua bismillah ya bisa menerapkan sikap Tepos Liro ini sendiri ya kan. Apalagi teruntuk bukan hanya di kehidupan real aja. Kehidupan real sih wajib
Ya, tata krama untuk orang Jawa itu wajib, gitu kan. Tapi kalau untuk di sosial media, ya kan, yang mungkin ya kalian tahu sendiri ya kan, yang pernah kita buat kontennya itu masalah netizen Indonesia terburuk se-Asia itu kan. Ya mungkin salah satu faktornya adalah mereka nggak tahu yang namanya sikap ini, ya kan, nasihat bijak ini itu mereka nggak tahu gitu. Atau mungkin mereka tahu tapi mereka lupa gitu. Karena aku sendiri itu susah banget menerapkan ini gitu ya. Kadang tak terapin, kadang juga enggak, kadang lost gitu kan, masih kebawa emosi, nggak bisa ngontrol gitu kan ya. Tapi bisa mungkin setelah itu aku inget-inget lagi, oh iya tebas seliro, jangan gitu kan. Pokoknya kalau aku pengen melakukan hal buruk kepada orang lain tuh pasti aku insya Allah tuh selalu mawas diri gitu loh, selalu istighfar ya kan, terus inget tebas seliro gitu kan, terus apa namanya, sebab akibat ya kan, karma gitu lah ya. Aku sehari-hari itu berusaha menerapkan hal tersebut gitu kan. Tapi kadang-kadang ya cocot ini ya sekalian tahu sendiri ya, manusia kadang juga sempat kelepasan gitu kan, karena untuk jadi orang yang benar-benar mawas itu susah ya kan. Orang zaman sekarang itu susah, aku sendiri juga susah gitu kan, jadi orang yang mawas diri ya kan, yang waskito gitu kan, itu susah banget sekarang itu. Kalau orang-orang dulu kan banyak gitu kan, sampai sebagian besar orang itu kan waskito semua gitu kan. Leluhur-leluhur kita dulu ya kan, entah itu zaman Majapahit, zaman Mataram ya kan, zaman kerajaan dulu gitu kan. Mungkin karena belum ada teknologi ya kan, belum terpengaruhi oleh mungkin budaya-budaya negatif dari luar gitu kan. Yang ada hanya budaya Jawa sendiri atau budaya daerah suku kalian sendiri yang sangat positif gitu kan, dan itu diterapin gitu kan. Ya insya Allah jadi manusia ya alhamdulillah waskito gitu kan, subhanallah banget itu. Jadi sangat, sebenarnya leluhur kita itu sangat-sangat apa ya, ya pokoknya sangat inilah guys, bijak banget gitulah ya. Kalian yang mungkin masih menggunakan kata primitif dalam tanda kutip itu untuk mengejek orang lain, kalian salah ya. Kasihan, leluhur kita itu kasihan. Kalau kalian sekarang kata primitif itu jadi alih fungsi ya, kayak kata baper jadi alih fungsi ya kan. Kalau misal ada orang yang mungkin melakukan hal yang kuno, kayak misal ngasih apa namanya, melakukan budaya seperti sesajen dan lain sebagainya gitu kan, atau mungkin ya seperti budaya Bali gitu kan. Kalau budaya Bali sih aku yakin nggak banyak yang mencacat gitu kan, karena ya itu udah budaya mereka gitu kan. Dan aku bener-bener respect sama orang Bali gitu kan, bisa mempertahankan itu hingga saat ini gitu kan, dan nggak terpengaruh oleh orang-orang lain gitu kan. Dan aku di tempat ini pun ya kan, di posisiku saat ini pun aku merasakan kayak apa ya, Bali itu cuma satu-satunya tempat yang mungkin semua suku dan agama itu bisa bersatu ya guys. Ya kan, di sana Muslim ada, di sana Hindu Buddha ada gitu kan. Aku merasakan itu banget di Bali. Dan apa ya, Bali itu selalu menjadi korban, itu yang kasihan gitu kan. Bali itu selalu menjadi korban, padahal menurutku Bali itu bisa dijadikan panutan ya kan, untuk di daerah-daerah lain untuk meniru Bali gitu kan. Karena mereka bisa nggak mempermasalahkan hal-hal internal yang mungkin hal-hal pribadi, itu sangat the best banget gitu kan. Dan aku yakin bukan hanya di Bali aja gitu kan, mungkin ada tempat lain juga yang mungkin tidak mempermasalahkan masalah pribadi kayak sesajen itu tadi ya kan. Ada yang masih menganggap itu budaya ya kan, tapi juga ada yang sudah melarang hal tersebut ya kan. Ya itu jalan hidup masing-masing, jalan hidup orang gitu kan. Kalau aku sendiri juga nggak berani berkomentar lebih tentang hal-hal tersebut, karena ya termasuk inilah ya, termasuk apa namanya, bahasan yang positif mungkin di sosial media. Pokoknya ya aku mintanya itu tadi aja, seandainya netizen Indonesia itu mampu menerapkan sikap bijak ataupun nasihat yang satu ini, itu pasti insya Allah mungkin netizen Indonesia itu bisa naik derajatnya gitu kan. Kita nggak diinjak-injak kayak itu ya kan. Kalaupun ya mungkin kata-kataku tadi agak kelewatan gitu, diinjak-injak gitu kan, tapi ya itu kan fakta gitu kan. Kalian bisa lihat sendiri netizen kita itu kayak apa bentuknya ya kan, perawakannya itu kayak apa, dari cara ngetiknya, cara ngomongnya, mengutarakan pendapat seenaknya sendiri. Kalau dikritik, kalau diargumentasi malah ngatain baper kadang-kadang kalau udah ke sudut ya kan.
bukannya berargumentasi secara sehat tapi malah sambil emosi gitu kan. Nah itu juga salah satu poin ya kan, dari sekian mungkin ratusan maupun ribuan poin yang membuat Indonesia itu menjadi netizen terburuk se-Asia gitu kan. Tapi ya sebagian besar kan ya kalian bisa lihat sendiri kan, lihat aja di sekeliling sosial media kalian itu kan, di sekeliling kalian itu pasti ada orang-orang yang seperti itu ya kan. Kayak ya banyak orang yang mungkin seperti itu gitu kan, masih mungkin memaksakan kehendaknya sendiri gitu kan. Aku yang benar, kalian semua salah. Dan itu repot gitu ya, repot. Dan sekali lagi untuk podcast yang cukup singkat ini ya kan, karena ya artinya juga cukup, dari Tepos Liur ini kan cukup langsung mengerucut gitu kan ya, jadi nggak begitu luas juga, tapi kalau diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari ya insya Allah ini sangat luas banget gitu kan. Makna yang bisa didapat dari kehidupan sendiri, hubungan dengan kita dengan manusia-manusia di sekitar kita itu insya Allah agar bisa lebih baik lagi jika kita menerapkan yang namanya Tepos Liur ini. Dan bukan hanya suku Jawa aja, bukan hanya untuk orang Jawa aja, tapi untuk orang luar dari suku Jawa pun juga bisa, dan insya Allah bisa menjadi panduan hidup itulah ya, dalam mungkin bersosialisasi di sekitar kita, entah itu di real life maupun di sosial media, di internet gitu kan, di dunia maya. Dan ini penting banget gitu kan. Jadi monggo kalian kalau mau nge-share podcast ini ke orang-orang yang mungkin perlu untuk teredukasi masalah Tepos Liur ini ya kan. Dan jangan lupa kalau kalian komentar di bawah nanti itu yang sopan, yang runtut, yang bagus, yang enak dilihat ya kan. Berargumentasilah dengan rapi ya kan, dan jangan emosi, dengan kepala dingin aja ya. Karena kalau dengan emosi, ngegas dan lain sebagainya, nanti ya aku ringan tangan banget untuk mendelete komentar kalian tersebut, karena takutnya nanti menimbulkan konflik dan lain macam-macam nggak jelas ya kan. Kita hidup santai aja ya kan, argumentasi juga yang santai aja, nggak usah ngotot-ngotot. Nanti kalau ngotot-ngotot salah satunya ada yang emosi, ya bakalan muncul lagi kata baperan itu tadi ya kan. Jadi itu dulu untuk podcast kali ini. Seperti biasa, like, subscribe, sawer, terserah kalian. Terima kasih sudah menonton podcast yang satu ini ataupun mendengarkan ya sambil kerja ataupun sambil belajar, sambil ngapain ya kan. Semoga insya Allah konten ini bermanfaat dan channel ini juga bermanfaat untuk kalian gitu ya. Bukan hanya untuk gimang aja, tapi untuk kehidupan sehari-hari kalian untuk menjalaninya. Insya Allah channel ini bermanfaat untuk kalian gitu ya. Jadi terima kasih sudah menonton. Matur suwun. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye. Terima kasih.